Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 315 pijat nanti, ingat untuk melakukannya lebih awal. Seseorang telah berada di sini. Ye Qingmei sedikit terkejut, tidak bisakah? Aku hanya keluar total hanya selama 2 jam. Dia melirik ke kamar dan melihat bahwa semua yang ada di ruangan itu telah diatur dengan rapi, tidak seperti seseorang yang pernah ke sini. Lin Yu juga memeriksanya sekarang. Tidak ada yang memindahkan apapun di ruangan itu, tetapi dia dapat memastikan bahwa seseorang telah masuk, dan lubang kuncinya juga telah dicongkel. Metode pengunjung sangat profesional. Kunci rusak seperti kabel besi. Kakak senior, periksa lemari kamu untuk melihat apakah ada yang hilang. Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa, dan kemudian kembali ke kamarnya untuk memeriksa. Nyatanya, mereka tidak punya apa-apa untuk takut mencuri, mereka tidak menyimpan barang apapun di rumah, jadi mereka memeriksanya dengan teliti dan tidak menemukan ada yang hilang, dan lemari serta laci tidak menunjukkan tanda-tanda pasif. Ini aneh. Lin Yu mengerutkan kening dan menjadi curiga. Dia benar, seseorang pasti masuk. Jiarong, apakah kamu terlalu cemas akhir-akhir ini dan sedikit sensitif? Ye Qingmei bertanya dengan prihatin, mengira Lin Yu tidak melarikan diri dari serangan di mal beberapa hari yang lalu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ringan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia salah membacanya. Jika itu adalah perampokan, itu tidak akan begitu rapi, dan hal yang paling berharga di rumah itu adalah TV. Pergi. Tidak benar. Lin Yu tertegun, tiba-tiba teringat sesuatu, berlari kembali ke rumah dengan panik, membanting ke bawah, dan mengeluarkan kotak kayu panjang yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Pedang Jun murni. Ini adalah benda paling berharga di rumahnya. Jantung Lin Yu berdebar kencang, melihat bahwa kunci di kotak itu utuh. Dia diam-diam berdoa agar pedang itu terletak di dalam kotak, tetapi ketika dia membuka kotak itu dengan hati-hati, dia menemukan bahwa di dalamnya kosong, dan dia menjaga Jun yang murni melalui kerja keras. Pedang itu telah lama hilang. Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, hanya merasa bahwa itu dia telah menerima pukulan berat di dadanya, dan tiba-tiba sulit untuk bernapas. Pedang Jun murni ini adalah yang paling berharga, jadi pedang itu dicuri. Tak tahu malu. Terlalu penuh kebencian. Lin Yu tidak sabar untuk menangkap pencuri ini dengan 1000 luka. Kecuali pedang Jun murni ini, mereka tidak menyentuh benda lain di dalam rumah. Jelas, kelompok orang ini datang khusus untuk pedang ini, dan mereka membawa detektor logam dan instrumen lain terlebih dahulu, sehingga mereka dapat menemukannya dengan mudah. Dia menyembunyikan kotak di bawah tempat tidur. Lin Yu membanting tinjunya dari tempat tidur, menyesal, dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyembunyikannya dengan hati-hati. Tapi karena sudah menjadi sasaran, kecuali dibawa bersamamu, percuma saja menyembunyikannya dimanapun. Jiarong, ada apa? Ye Qingmei berlari dengan panik setelah mendengar gerakan itu. Tidak apa-apa. Lin Yu menahan amarah di dalam hatinya, tidak ingin menakut-nakuti Ye Qingmei, dan menggelengkan kepalanya padanya berpura-pura tidak peduli, pedang itu hilang. Hah? Ye Qingmei berseru, dan buru-buru berjalan untuk melihat kotak kosong, dan buru-buru berkata, panggil polisi. Lin Yu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya menelepon polisi. Barang perunggu tidak bisa disimpan secara pribadi. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ye Qingmei khawatir, meskipun dia mengira pedang Jun dan pedang Suanyuan murni adalah pedang biasa, dan dia tidak suka Lin Yu menari dengan tombak dan pedang. Betapa berbahayanya, tetapi dia tahu bahwa pedang ini adalah harta Lin Yu yang tak tertandingi, dan dia masih sangat tidak nyaman melihatnya putus asa. Tidak apa-apa, itu bukan milikku, itu bukan milikku,
ini milikku, dan aku bisa mendapatkannya kembali cepat atau lambat. Nada suara Lin Yu datar, tetapi alisnya mengerutkan kening. Dia sudah memikirkan orang yang paling mencurigakan, Zhang Yihong. Karena sekelompok orang ini datang dengan persiapan, itu berarti mereka tahu bahwa mereka memiliki pedang Jun murni di tangan mereka, dan hanya ada segelintir orang yang tahu bahwa mereka memiliki pedang. Di antara mereka paling tertarik dengan pedang ini dan sangat ingin mengklaimnya. Yang dia miliki hanyalah Zhang Yihong, dan dengan status dan kemampuannya, dia juga orang yang paling mudah mencuri pedangnya. Terakhir kali dia keluar dari rumah sakit, Zhang Yihong terlihat agak ogah-ogahan tidak mendapatkan pedang ini. Lin Yu masih bertanya-tanya kenapa dia tidak mendatanginya lagi. Ternyata dia bermain dengannya seperti ini. Lin Yu benar-benar tidak menyangka bahwa Zhang Yihong akan begitu tidak tahu malu. Trik semacam ini bisa digunakan, itu benar-benar menyalahgunakan gelar 3 ibu kota luar biasa. Memikirkan hal ini, Lin Yu menjadi marah dari hatinya, tiba-tiba bangun, mengeluarkan nomor telepon yang ditinggalkan Zhang Yihong terakhir kali, dan menelepon, bermaksud untuk menanyainya. Halo, siapa? Suara dingin Zhang Yihong terdengar dari ujung telepon. Aku, He Jiarong. Lin Yu berkata dengan dingin. Oh, Dr. He, mengapa Anda berpikir untuk menelepon saya, ada apa? Zhang Yihong berkata suam-suam kuku, dan tidak terlalu mengejutkan untuk melihat panggilan Lin Yu. Lin Yu mencibir. Tampaknya tebakannya mungkin benar. Jika dia tidak mencuri pedang, dia pasti tidak akan memiliki sikap ini ketika dia menerima panggilan darinya. Setidaknya dia tidak sabar untuk bertanya apakah dia berencana untuk menembak pedang. Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya pada Tuan Zhang. Apa pendapatmu tentang orang seperti pencuri? Lin Yu bertanya dengan nada sedikit mengejek. Pencuri, apa yang kamu minta dari saya? Zhang Yihong mengerutkan kening dan mencibir. Saya pikir mencuri adalah hal yang paling tidak tahu malu dan tidak tahu malu di dunia. Anak seperti ini dalam hidup pasti tidak memiliki bajingan, kata Lin Yu dengan marah. Kamu. Zhang Yihong tiba-tiba kaget saat mendengar ini, dan berkata dengan marah, apakah kamu penderita penyakit otak? Jika kamu sakit, pergilah ke dokter sialan. Setelah berbicara, Zhang Yihong menutup telepon, jelas dengan hati nurani yang bersalah. Melihat bahwa dia telah ditipu oleh dirinya sendiri, Lin Yu mencibir dan melihat telepon dan bergumam, saya harap Anda dapat membawa beban pedang ini. Sial. Apa? Zhang Yihong menamparkan meja di depannya dengan tamparan marah, lalu menoleh dan menatap telepon sambil mencibir, kamu sangat gila. Bum bum bum. Saat ini, ada ketukan di pintu, dan kemudian saya mendengar pengasuh berkata, Tuan, Su tua itu, tolong sampai jumpa. Cepat, biarkan dia masuk. Zhang Yihong tampak senang dan buru-buru berkata. Beberapa menit kemudian, saya melihat Lao Su berjalan dengan selimut yang digulung dan 2 pria berbaju hitam. Cepat, buka aku dan lihat. Zhang Yihong tampak sangat gembira saat melihat benda-benda di pelukan Su. Dia tidak sabar untuk mendorong benda-benda di atas meja untuk mengosongkan ruang. Old Su dengan cepat berjalan mendekat dan dengan hati-hati meletakkan selimut di atas meja, lalu perlahan membukanya, memperlihatkan pedang perunggu tajam di dalamnya. Oh, itu Tuhan, itu Tuhan. Ketika Zhang Yihong melihat pedang Jun murni ini, wajahnya tiba-tiba bersinar, dan dia menepuk bahu Lao Su dengan kuat dan berkata, kamu benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat untukku kali ini. Haha. Lakukan sesuatu untuk Zhang Sao, kamu harus. Kata Su tua dengan wajah datar. Mengikuti Zhang Yihong, itu lebih menguntungkan daripada anak-anak kelas 3 di Beijing. Dia juga memberinya kesempatan seperti itu oleh Xie Lingyu. Pedang yang bagus, pedang yang bagus. Zhang Yihong mengambil pedang Chunjun dan menjentikkannya dengan keras, dengan suara tercekik seperti auman harimau dan nyanyian naga. Dia memandang pedang di depannya dengan kepuasan yang luar biasa.
matanya berkilauan dan hatinya gelisah, karena yang disebut pedang suci itu layak menjadi pahlawan. Hanya dia yang bisa membawa pedang ini. Oke, jangan sedih. Setelah kembali ke rumah, Jiang Yan mempelajari keseluruhan ceritanya, dan menghibur Lin Yu beberapa patah kata. Melihat bahwa dia masih tertekan, dia tidak dapat membantu tetapi berkata, ini benar-benar tidak mungkin. Saya akan menemukan seseorang untuk mengalahkan Anda. Saya memiliki sepupu jauh yang sebagai seorang pandai besi, keahliannya bagus. Terbuat dari apa pedang itu, kan? Lin Yu tidak bisa berkata-kata dan berkata dengan wajah pahit, tidak, Saudari Yan, aku menghargai kebaikanmu. Untuk menghibur Lin Yu, Jiang Yan tidak menginap di rumah Ye Qingmei untuk pertama kalinya sejak Ye Qingmei terluka. Mungkin sudah lama sekali aku tidak berteman dengan Jiang Yan, atau mungkin telah mengubah kesedihan dan amarah menjadi kekuatan. Lin Yu memeluknya sampai paruh kedua malam, mencubit Jiang Yan dengan marah di pinggangnya, dan berteriak, kamu bajingan, aku harus pergi kerja besok. Oh. Sebelum dia selesai berbicara, dia menangis pelan, dan Lin Yu berbalik lagi, menutupi mulutnya dengan bibirnya. Setelah bangun keesokan harinya, Jiang Yan terlihat sedikit lesu, tetapi Lin Yu dalam semangat yang bersemangat, meskipun dia tidak bisa melepaskan pedang Chunjun yang dicuri, dia masih tidak berdaya. Tidak mungkin untuk membuktikan bahwa Zhang Yihong mencurinya, dan pedangnya sendiri terlalu sensitif, jadi dia hanya bisa menderita kerugian bodoh kali ini. Saat dia berjalan ke rumah sakit, Ye Qingmei bertanya dengan rasa ingin tahu, Jiarong, apakah Yan Yan tidak nyaman tadi malam? Tidak. Lin Yu menggelengkan kepalanya, merasa sedikit tidak jelas. Lalu kenapa aku kadang-kadang mendengar dia berteriak kesakitan? Apakah karena aku salah dengar? Ye Qingmei bertanya dengan bingung. Bagi Ye Laoshi yang belum pernah punya pacar, dia seperti selembar kertas kosong dan tidak tahu apa-apa tentang pria dan wanita. Jadi setelah mendengar suara aneh Jiang Yan tadi malam, dia merasa sangat bingung. Dan sedikit khawatir, jika bukan karena Lin Yu menjadi dokter, dia akan masuk begitu saja. Wajah Lin Yu tiba-tiba memerah ketika dia mendengar ini, dan dengan cepat berdehem, berpura-pura tenang dan berkata, oh, tidak apa-apa, dia mengatakan bahwa dia terlalu lelah hari ini, saya akan memijatnya. Oh, itu dia. Ye Qing mengangguk, dan berkata dengan gelisah, setelah itu, cobalah melakukannya sedini mungkin. Melakukan pijatan terlalu larut akan mempengaruhi istirahatmu. Wajah Lin Yu terbakar lebih parah. Dia tidak berani menatap tatapannya, mengangguk dan berkata, ya, saya mengerti. Setelah sampai di Huisengtang, Lin Yu berganti pakaian dan hendak duduk untuk konsultasi. Siapa tahu Han Bing tiba-tiba bergegas mendekat dan buru-buru berkata, Hei Sao. Dokter He, tolong datang ke saya untuk konsultasi. Awalnya, dia secara tidak sadar ingin memanggil Lin Yu Mayor, tetapi ketika dia melihat pasien di sekitarnya, dia dengan cepat mengubah namanya. Melihat ekspresi cemasnya, Lin Yu dengan cepat bertanya, ada apa, ada apa? Nah, ada seorang lelaki tua dengan identitas yang tidak biasa. Kepala tua itu sakit parah. Kamu harus pergi dan melihatnya. Kata Han Bing ragu-ragu, sangat samar. Oke, Xin Yi, kau datang menemuimu hari ini. Melihat dia menyebutkan kata-kata ini, Lin Yu tidak berani menunda, jadi dia dengan cepat mengambil kotak obat dan mengikuti Han Bing keluar. Setelah meninggalkan pintu Huisengtang, Lin Yu merendahkan suaranya dan bertanya, apakah ada seseorang yang akan melihat kali ini? Sungguh luar biasa membiarkan Han Bing datang dan mengundangnya untuk menemui pasien. Tidak buruk. Han Bing buru-buru mengangguk dan bertanya, apakah kamu tahu unit 8341 itu? Lin Yu terkejut sedikit, dan buru-buru berkata, Korps Pengawal Pusat. Korps Pengawal Pusat tempat Zhang Yihong berada. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.